Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita akan lanjut bicara tentang doa. Sekarang kita akan berdoa adalah bicara bersama belajar tentang cara berdoa yang benar. Yang pertama adalah cara doa yang benar memandang Allah sebagai Bapa. Doa bukan sesuatu yang formal. Oleh sebab itu kita yang disebut anak Tuhan tidak perlu menggunakan bahasa formal. Ketika kita menaikkan doa, orang Kristen dapat berkomunikasi dengan Tuhan layaknya berbincang-bincang dengan Bapa atau Ayah kita sendiri. Kita selalu ingat saudaraku, bahwa saudara dan saya disebut anaknya. Dengan demikian saudara bisa dengan bebas berdoa kepada Bapa kita yang di surga dengan bahasa yang sederhana, yang penting hati yang tulus. Lalu yang kedua, membersihkan hati dari kedengkian, dendam, kebencian. Kita harus membersihkan. Renungkan akan baik-baik kesalahan dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Apakah masih ada orang yang kita benci, yang kita dendam? Apakah masih ada orang yang belum bisa kita ampuni? Saudaraku, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa, menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Hilangkan semua perselisihan, dendam dan kebencian tak kala kamu berdoa. Yang ketiga, menghormati Tuhan. Doa yang benar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan dan penuh hormat kepada Tuhan. Doa juga tidak boleh dipermainkan. 1 Samuel 12 ayat 14 dikatakan, asal saja kami takut akan Tuhan, beribadalah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Hormatilah Tuhan. Yang keempat, mengampuni orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengampuni orang lain. Terlebih dulu selama kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Beberapa yang lalu kita sudah belajar tentang jangan ada dendam. Ya, jangan ada kebencian. Ampunilah akan mereka. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Yang kelima, tidak pamer. Alkitab firman Tuhan menyebutkan kita orang Kristen tidak boleh pamer dalam berdoa. Layaknya orang munafik yang haus akan pujian. Sebaiknya berdoalah di tempat tersembunyi dengan bersungguh-sungguh dan tulus hati. Matius 6 ayat 25. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya yang dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Yang keenam, tidak bertele-tele. Doa bertele-tele adalah berdoa dengan panjang lebar, suka berulang-ulang, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar secara mendetail akan hal ini tentang doa bertele-tele. 6 hal yang harus ada pada saudara
cara kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara renungkan baik-baik. Apakah ada? Inilah yang terpenting yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, kita akan lanjut belajar tentang teladan Tuhan Yesus dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. 6 cara kita belajar tentang bagaimana berdoa sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami benar-benar dapat melakukannya. Tidak ada hal yang sulit. Dengan kekuatan Tuhan, kami pasti bisa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.